وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan adab-adab makan pada video sebelumnya. Kita langsung mulai saja, teman-teman. Bismillah. Mencuci tangan dengan air yang mengalir agar kotoran dan kuman-kuman akan jatuh bersama air. Urutan yang memulai cuci tangan yaitu anak kecil, orang dewasa, kemudian orang tua. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan makanan terletak pada mencuci makan sebelum dan sesudah makan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membasuh tangan sebelum makan menghilangkan kefakiran dan membasuh tangan sesudahnya menghilangkan penyakit syaraf. Hadis riwayat Imam Tabrani. Gunakan suprah agar makanan yang jatuh bisa diambil kembali dengan doa, Allahumma basut lana min barakatika wa rahmatika wa rizqika wa fadlika. Ya Allah, ulurkanlah pada kami dari keberkahan-keberkahanmu, rahmatmu, rezekimu, dan karuniamu. Disunahkan menunggu makanan dan apabila makanan akan dihidangkan, berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami keberkahan atas rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni dalam kitab Al-Azkar. Duduk pada lantai dan tidak bersandar dengan cara duduk pada kaki kiri dan lutut kaki kanan ditegakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba dan makan sebagai seorang hamba dan duduk sebagai seorang hamba. Tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas, tunggu hingga layak untuk disantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinginkanlah makanan kalian sebelum disantap, niscaya makanan itu akan diberkahi. Hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya makanan itu tidak punya keberkahan, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan makan kepada kita dari api, maka hendaklah kalian mendinginkannya. Dalam kitab Al-Ihya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Sebelum makan disunahkan mencicipi garam dengan jari manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, mulailah makanmu dengan garam dan akhiri dengan garam, karena garam berkhasiat untuk mencegah 70 jenis penyakit. Di antaranya adalah penyakit syaraf, lepra, belang, radang tenggorokan dan gusi, serta menghilangkan nyeri pada perut. Makan diawali dengan ucapan Bismillahi wa ala barakatillah, dengan nama Allah dan dengan keberkahan dari Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jika ada buah-buahan, dianjurkan mencicipinya lebih dahulu dengan doa, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berilah keberkahan pada buah-buahan ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jika lupa berdoa sebelum makan,
dan teringat ketika makan, maka ucapkanlah Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Sayyidina Umayyah bin Mashkai radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan, namun dia lupa membaca basmalah sebelum makan, hingga makanannya tinggal sesuap. Maka ketika orang itu akan memasukkan suapan yang terakhir ke mulutnya, ia mengucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setan itu selalu makan bersama dengannya. Namun ketika ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, setan itu memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Disunahkan dengan 3 jari. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kelanjutan dari adab makan, dan masih banyak lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita dengar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepada kita dalam mengamalkan, dan kita niat amal dan sampaikan. Untuk sempurna majelis kita ini, supaya majelis kita ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala majelis lalai, maka kita doa, yaitu doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.